saya mendoakan kita semua terus selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat, dan kita bisa tetap istiqomah melaksanakan tugas kita di bidang kita masing-masing. Tantangannya sangat luar biasa berat, apalagi di tahun-tahun ini, betul-betul tahun-tahun yang sangat amat berat ya, tahun-tahun politik yang penuh dengan dinamika yang luar biasa. Saya tahu semua Bapak Ibu sangat berat dan penuh dengan tekanan dalam menjalankan tugas-tugas saat ini. Tapi saya berterima kasih Bapak Ibu dengan penuh semangat dan tanggung jawab hadir di tempat ini. Ini tepuk tangan Bapak Ibu semua. Dan saya senang berada di tengah Bapak Ibu semuanya. Jadi malam ini ada dua kegiatan penting yang harus dihadiri di malam yang sama. Yang satu di Makassar, yang satunya di sini. Dua-duanya berbeda, tapi karena ini mengumpulkan Bapak Ibu yang berurusan dengan P3K itu, maka saya memilih di sini di depan itu. Karena saya identik dengan ibu guru, ibunya guru P3K. Gelarnya itu juga seperti itu. Jadi harus istiqomah juga untuk terus memperjuangkan P3K ini. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, kalau tadi Pak Direktur sudah melaporkan capaian kita itu total ya, tahun ini udah 544.000 lebih. Tahun ini selesai kita seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan mengumumkan hasilnya di tanggal akhir, jadi 6 sampai 12. Itu namanya 12 itu kan 5 sampai 15, namanya 15 itu kan pukul 23.59, itu masih tanggal 15, itu akan tambah 296.000 lagi. Jadi kita bersama ini, kerjasama kita yang luar biasa baik ini akan mengangkat guru-guru yang semula honor menjadi P3K jumlahnya 840.000. Itu jumlah yang tidak kaleng-kaleng untuk urusan ASN gitu. Kalau kita melihat ke belakang sejarah gitu, belum pernah ada dalam catatan sejarah gitu sampai jumlah 800.000 gitu ya. Ini tentu capaian yang pantas kita syukuri, kita pantas berbangga, perjuangan bersama kita. Jadi bukan hanya perjuangan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sendiri semangatnya seperti apapun, kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan formasinya, juga tidak akan ada formasi itu. Pemerintah daerah mengusulkan formasi banyak-banyak, kalau tidak disetujui oleh Kemenpan RB juga tidak ada formasinya. Pemerintah daerah mengusulkan formasi banyak-banyak, tidak disediakan anggarannya, juga tidak akan ada. Jadi ini adalah kerja kolaborasi yang luar biasa, yang belum pernah terjadi selama ini dan baru kita bersama kerjakan. Dan hasilnya tentu ucapan terima kasih pun belum tentu kita dapatkan. Gitu, betul nggak? Betul. Tapi yang namanya ibadah itu kan yang mencatat bukan manusia ya. Jadi kalau 800.000 begitu kalau dihitung, itu yang terima kasih itu kira-kira 1.000. Nggak ada gitu ya. Ibu Dirjen, terima kasih. Alhamdulillah saya sekarang sudah jadi P3K. Gaji saya dari 300 jadi 3 juta. Itu mungkin nggak ada 1.000. Apalagi kepada Bapak Ibu semuanya, adanya kurang, telah sedikit, ngamuk, telah sedikit. Tapi itu namanya ibadah Pak. Jadi kita menjalankan tugas kita sesuai dengan seharusnya. Yang namanya ibadah itu tidak butuh terima kasih karena catatannya sudah ada dan kalkulatornya tidak akan salah. Jadi kita bersyukur dan saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kerjasama kita ini bisa berjalan dengan baik 2 tahun ini dan mau ke 3 tahun ini. Tahun ini lebih sedikit dinamikanya, gitu Bapak Ibu. Kalau tahun pertama luar biasa penuh drama, bukan begitu ya? Jadi dirimu aja tiap hari. Kemudian menjelang tahun kedua juga dramanya sangat luar biasa. Mereka tiap hari datang ke kantor Bapak Ibu untuk minta diangkat. Yang P1 terus segera minta diangkat. Bapak Ibu, tiap
tiap hari di demo, sama kita juga. Tahun ini alhamdulillah ketika sudah nampak hasilnya, sedikit mulai tenang, kita bisa menjalankan tugas kita dengan tenang dan hampir tidak ada gejolak sama sekali karena kita juga sudah mulai pintar. Karena kita sudah ketiga kali menyelenggarakan seleksi ASN 3. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bahwa seleksi ASN 3 yang kita lakukan saat ini bersama-sama ya, kalau kita bicara tentang pembagian tugas gitu ya masing-masing di Kemendikbudristek ini, tugasnya mengusulkan informasi, menghitung gitu ya. Jangan salah ya, kita menghitung informasinya, mengusulkan. Dasar perhitungannya adalah data Dapodik yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya. Jika Dapodiknya belum diupdate ya, maka mungkin bisa jadi salah rekomendasi kita. Misalnya tahun 2021, 2022 kan banyak yang datang orang-orang ke Kemendikbud. Kenapa sih kok itu ada gurunya malah diisi, ya gak ada gurunya, malah gak ada pindah sana, pindah ke sini. Ratusan surat minta realokasi gitu ya, datang. Kita belajar dari pengalaman. Jadi orang yang baik itu selalu belajar dan berefleksi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebenarnya kita merekomendasikan, dan rekomendasi itu dasarnya adalah Dapodik. Maka kami terus menghimbau Dapodiknya itu terus diupdate. Karena itulah satu-satunya dasar kita untuk melakukan apapun kebijakannya, termasuk menghitung kebutuhan guru, termasuk rekomendasi penempatannya, gitu. Termasuk menghitung tunjangan-tunjangan apapun, itulah dari Dapodik. Termasuk sampai kalau untuk urusan guru, bos dan lain sebagainya dari Dapodik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari rekomendasi yang kita berikan, Bapak Ibu lah yang mengusulkan dan yang mengangkat, gitu ya. Karena kuncinya di situ. Bapak Ibu yang mengusulkan informasinya dan yang mengangkat adalah PPK, bukan Kemendikbud. Oleh karena itu, pada kesempatan sebelumnya kita rekomendasi untuk penempatan dasarnya adalah Dapodik. Ada jeda waktu 2 minggu untuk melihat rekomendasinya itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya sih ada waktu jeda dari 2 minggu itu untuk melihat kira-kira sudah sesuai belum sih. Kalau rekomendasinya di SMP 1 itu ternyata sebenarnya SMP 1 ada dulunya, itu sebenarnya boleh mengusulkan untuk tidak taruh di SMP 1. Tapi saat itu kemungkinan besar proses itu belum dipahami bahwa rekomendasi itu bisa jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan tempat yang lain itu, sehingga dianggaplah bahwa kita yang menempatkan, padahal sebenarnya penempatan itu adalah di Bapak Ibu sendiri. Belajar dari pengalaman itu, maka hari ini kita melakukan sinkronisasi data. Kita sudah menyelesaikan satu tahapan seleksi, di mana tahun ini memang beda. Mengapa beda? Kita juga belajar dari pengalaman. Jadi setiap tahun selesai satu tahapan seleksi, kita melakukan kajian, kemudian melakukan survei kecil-kecilan, kira-kira mana sih yang harus kita perbaiki gitu ya. Tahun pertama kita melakukan seleksi dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap guru non-ASN, baik negeri maupun swasta untuk ikut. Lalu terjadilah migrasi besar-besaran, jumlahnya kurang lebih 100.000. Kalau dari tahun pertama 298.000 yang lolos, 100.000-nya adalah guru dari swasta yang lolos, yang mereka harus ditempatkan di sekolah negeri. Karena undang-undang ASN juga mengatakan demikian. Yang namanya ASN adalah pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah. Dan di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, definisi itu belum berubah. Waktu itu sebenarnya sudah ada keinginan, oh ya sama-sama anak bangsa dipikirkan, boleh dong ditempatkan di sekolah swasta. Waktu itu kami menyarankan untuk menambah atau merubah klausul definisi itu. Tapi ternyata di dalam undang-undang yang baru keluar itu masih sama definisinya. Nah, sehingga yang tahun pertama yang 100.000 migrasi besar-besaran tadi, lalu kita perbaiki
karena banyak sekali demo, keluhan, banyak sekali datang ke kantor kami yayasan-yayasan swasta yang gurunya bagus-bagus pada pergi ke sekolah negeri. Kita tahu guru swasta pasti bagus karena kesempatan untuk peningkatan karirnya terbuka, swasta memberikan peluang beasiswa untuk pendidikan sehingga mereka adalah orang hebat dan mereka menjalankan ke sekolah negeri. Lalu tahun kedua melihat masalah tersebut kita lakukan perbaikan di tahun 2022 ya, seleksi 2022 kita perbaiki lagi, guru swasta boleh masuk sekolah umum dan harus ada izin dari yayasan. Begitu. Jadi nggak ada lagi boleh mengendap-endap mengikuti tes gitu. Dan tesnya juga kita lakukan penyesuaian. Kalau sebelumnya semuanya tes pengetahuan, tes menggunakan tes pilihan ganda dengan tes, lalu tahun kedua kita sesuaikan dengan itu juga karena masukan. Kita orang-orang tua mengapa harus tes pengetahuan? Kalau di matematika harus tes matematika. Seharusnya kan mereka cukup dilihat oleh dinas pendidikan, oleh DKD, oleh kepala sekolahnya. Harusnya sudah dilihat nih kompetensinya itu sudah terlihat dari keseharian mereka, dari portofolio mereka. Dan tahun itu dilakukanlah dengan penilaian pengamatan. Ternyata penilaian pengamatan juga banyak juga masukan. Wah, tidak adil, kepala sekolahnya pilih kasih, yang dekat dikasih nilai gede, bobotnya dan seterusnya. Akhirnya kita perbaiki lagi tahun ini. Jadi sebenarnya perbaikan kita lakukan untuk kesempurnaan. Tahun ini kita lakukan dengan SJT. SJT itu Situational Judgment Test, yang mana itu sebuah tes yang mendasarkan pada bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya. Jawabannya ada bunyi jawabannya, tetapi tidak bisa tirunan, atau kalau bahasa Jawanya tirunan itu contek-contekan gitu ya, karena masalahnya beda-beda gitu. Jadi di situ ada kasus pembelajaran. Saya seorang guru matematika, pada saat itu terjadi proses begini, kalimat cerita, kasus. Lalu disitulah apa penyelesaiannya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa nggak ada passing grade? Gitu. Karena memang nggak ada passing grade. Namanya SJT itu tidak ada ambang batasnya. Tetapi pasti ada norma. Kalau ada satu formasi diperebutkan oleh 3 orang, barulah kita melihat norma-norma yang ada di dalam Permen RB sebagai rambu-rambu untuk bisa menetapkan siapa yang akan menjadi lebih dahulu untuk ditempatkan di tahun ini. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi bukan karena kita mau berubah, tapi ada upaya perbaikan untuk penyempurnaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini juga ada kesempatan pilihan yang bisa diberikan. Yang pertama, kalau pemerintah daerah nggak mau repot gitu ya, cukup dengan CAT, berarti bobotnya 100% SJT itu. Kami beri kesempatan bagi pemerintah daerah yang ingin menambah seleksi kompetensi tambahan, mungkin ingin menambahkan tes tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah daerah, maka SKT itu mendapatkan bobot 30%. Dan ini baru selesai. Jadi kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mengadakan seleksi tambahan SKT. Karena pada dasarnya dalam seleksi ini kami memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk memilih siapa yang terbaik menurut PPK atau pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru terbaik mana yang lebih dahulu mau diangkat. Jadi sebenarnya seleksi P3K untuk guru dalam jabatan ini tidak memilih, tetapi prioritisasi berdasarkan jumlah formasi. Jadi karena semuanya pasti akan mendapatkan kesempatan, gitu ya. Karena prinsipnya tidak ada orang yang boleh di PHK, bukan? Tetapi karena formasinya tidak pernah bisa maksimal usulannya, maka siapa yang lebih dulu untuk mendapatkan tempatnya? Itulah yang disebut dengan penempatan, bukan seleksi lagi. Tapi sekali lagi yang namanya ASN itu harus melalui proses. Jadi kalau ada permintaan angkat tanpa tes, itu menyalahi undang-undang.
gitu ya. Karena di dalam undang-undang ASN disebut bahwa ASN adalah jabatan profesional yang diperoleh melalui seperangkat uji kompetensi. Sehingga inilah uji kompetensi yang kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat hari ini karena tahun ini kita agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak ada lagi sanggah setelah kita tetapkan hasilnya di akhir. Jadi keputusan Bapak Ibu nanti adalah bagaikan keputusan malaikat pencabut nyawa. Karena tidak ada sanggah lagi setelah hasil akhir, maka kita harus amat sangat hati-hati, gitu ya. Amat sangat hati-hati. Jangan sampai digabah, jangan sampai merugikan orang, karena itu adalah nasib manusia. Kita nggak boleh mendolim, gitu ya. Itulah maka kita lakukan rapat koordinasi pada malam hari ini.